Jadi narasi kamu dan narasi teman-teman kamu yang sefrekuensi menyalahkan saya, menyalahkan presiden, menyalahkan pemerintah itu lawak, konyol, ya. Dan saya nggak tahu motivasi kalian ini apa, kecuali hanya mendiskreditkan pemerintah, ya. Dan juga membuat saya menjadi kambing hitam. Bukan guys, Motivasi mereka itu apa? Mereka cari duit, apakah di sana ada yang membayari atau bagaimana? Kita nggak tahu, ya. karena kamu selalu curiga dengan saya, ada orang di belakang saya. Jangan-jangan sebetulnya Anda ada yang membayar Kokori. Ada orang di belakang Anda yang sengaja untuk menciptakan pergaduhan di sosial media. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan mereact satu video VT dari Kokori yang mereact konten saya soal imigran gelap yang sudah dipulangkan oleh Malaysia, yang sudah sampai di Indonesia. Ya, saya akan kemarin bikin kontennya tuh. Direact lah sama Kokori. Oke, kita tonton dulu videonya. Anda yang satu frekuensi menyalahkan saya, menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan ke presiden kita. Luar biasa kalian itu, lawaknya luar biasa. Ya. Dan saya menyadarkan kalian, presiden manapun, presiden pertama sampai presiden yang menjelang kiamat, hari kiamat, ya. Tidak ada tugas mereka, tanggung jawab mereka untuk menyediakan kalian itu pekerjaan dengan gaji yang memuaskan. Ya, nggak ada. Itu bukan job desk-nya mereka. Kalau Anda jadi presiden di negara kita, ya, itu juga bukan job desk-nya Anda. Anda hanya bisa menciptakan kebijaksanaan yang mendukung dunia bisnis berjalan dengan lebih baik, ya. Investasi berjalan lebih baik. Tapi kalau menggaransi setiap warga negara pasti dapat kerjaan yang enak-enak dengan gaji besar itu nggak bisa. Ya, Loh. Bagaimana Kokori ini? Tentu kita bekerja ya, apalagi kerja di swasta di perusahaan, ya tentu bukan negara, bukan pemerintah yang menggaji, tetapi perusahaan itu. Tetapi dalam penentuan gaji, peran pemerintah itu sangat penting. Polisi atau kebijakan yang dibuat pemerintah soal mengatur gaji, mengatur besar kecilnya gaji itu penting. Pemerintah boleh membuat peraturan, boleh membuat undang-undang gaji minimum berapa, minimal berapa, dan perusahaan tidak boleh menggaji karyawan, menggaji pekerja di bawah upah minimum yang ditentukan oleh negara. Begitu Kokori konsepnya, ya. Konsepnya adalah pemerintah membuat polisi atau kebijakan standar atau upah minimum untuk pekerja itu berapa, ya. Dan perusahaan tidak boleh memberikan gaji di bawah itu. Itu pentingnya pemerintah, polisinya, kebijakannya yang ditunggu oleh rakyat tuh. Dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh rakyatnya, maka gaji yang didapatkan itu sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Kan kadang di Indonesia tuh kerja udah mati-matian, tapi bayaran tidak seberapa. Tidak sampai 1 bulan terkadang. Kadang harus berhutang. Ya, karena tidak cukup 1 bulan gaji yang didapat itu. Kerjanya mati-matian. Nah, di sini perlunya pemerintah hadir untuk memberikan polisi atau kebijakan soal gaji ini. Paling tidak, gaji minimum itu paling tidak cukup untuk 1 bulan dengan keperluan-keperluan dasar sehari-hari gitu ya. Di luar kehidupan berfoya-foya atau apalah itu. Ya, kan eh, presiden negara pasti punya pakar dalam soal ini. Kokori, Anda nih konyol gitu ya. Bukan kami bekerja kemudian digaji besar oleh negara, oleh pemerintah, oleh presiden. Lanjut.
Kita sendiri yang harus berputar otak untuk berbisnis, kemudian menambah skill, menambah ilmu agar kita bisa menjalankan bisnis kita dengan sukses. Dan juga kalau kita bekerja ikut orang, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang terbaik. Mau nambah skill gimana, mau nambah ilmu gimana, kalau kita mau sekolah aja itu susahnya minta ampun, Kokori. Ya, bukan hanya dari segi pembiayaan. Fasilitas-fasilitas di sekolah itu kadang kurang memadai. Itu yang membuat proses belajar mengajar itu terganggu, tidak maksimal. Lalu bagaimana kita mau mendapatkan ilmu yang mumpuni, mendapatkan skill yang oke, katakanlah apabila tenaga pengajar di situ kurang ahli di bidangnya. Ya. Semuanya perlu kebijakan dari pemerintah ya soal ini. Jadi narasi kamu dan narasi teman-teman kamu yang sefrekuensi menyalahkan saya, menyalahkan presiden, menyalahkan pemerintah itu lawak, konyol, ya. Dan saya nggak tahu motivasi kalian ini apa, kecuali hanya mendiskreditkan pemerintah, ya. Dan juga membuat saya menjadi kambing hitam. Itu kan maunya kalian, ya. Tapi nggak akan berhasil. Orang yang waras, orang yang tahu diri, sadar diri, nggak akan menyalahkan saya. Saya yang masuk ke negara sebelah secara ilegal, saya yang kerja tanpa visa resmi dan permit resmi, saya tahu itu salah, saya tahu konsekuensinya apa. Kalau kena penertiban, ya itu salah saya sendiri, nasib buruk saya sendiri. Mereka nggak akan menyalahkan misteri atau kokori. Mereka juga nggak bisa nyalain kamu. Nggak bisa nyalain follower-follower kamu yang jadi warga negara di sana. Karena itu hak mereka. Itu negara mereka. Kalau mereka ingin negaranya bersih dari imigran gelap, itu hak mereka. Itu sepatutnya. Ya. Jadi narasi-narasi kalian itu benar-benar lawak. Lucu. Ya. Dan nggak akan berhasil. Ya. Nggak akan berhasil. Orang-orang kalau punya ilmu, punya kepandaian, mereka nggak akan mengkambing hitamkan saya, menyalahkan saya, ya. Jadi teman-teman semua yang menonton ini, yang cinta NKRI, tolong dikepoin akun-akun YouTube semacam ini. Banyak sekali. Silakan tinggalkan komentar, ya. Gunakan komentar-komentar ini memberikan narasi Dia jawaban buat mengajak mereka, orang untuk ya. toksik Karena di channel sudah saya ya. keterlaluan, banyak sekali akun-akun YouTube yang selalu begini modelnya. Ya, Dia saya menyuruh nggak tahu pasukan, motivasi mereka itu apa. Mereka cari duit, apakah di sana ada yang membayari atau bagaimana, kita nggak tahu, ya. Tapi ya patut kita curigai dan kita duga-duga semacam itu, ya. Sebentar. Tiap bikin VT Kokor ini, selalu dia membuat kecurigaan-kecurigaan yang tidak mendasar, terutama kepada saya gitu ya, yang membahas konten-konten saya. Selalu dia membuat narasi-narasi seperti itu, kecurigaan-kecurigaan, ada yang membayar di belakang saya, ada yang mengarahkan di belakang saya, ada yang membuatkan saya skenario, membuat narasi dan apalah itu. Saya bukan buzzer ya, saya bukan orang yang ketika beropini, bernarasi itu harus diarahkan. Memangnya Anda pikir saya sebego itu, Kokori? Nah, karena kamu selalu curiga dengan saya, ada orang di belakang saya, jangan-jangan sebetulnya Anda ada yang membayar, Kokori. Ada orang di belakang Anda yang sengaja untuk menciptakan pergaduhan di sosial media. Wajar dong saya punya kecurigaan seperti ini, melihat Anda selalu menaruh kecurigaan kepada saya. Biasanya, orang yang selalu curiga terhadap orang, itu menunjukkan tentang dirinya sendiri. Biasanya, tidak mesti ya, tapi biasanya. Ya, saya tidak menuduh, saya hanya curiga. Karena Kokori selalu mencurigai saya. Dan ini sangat lawak, sangat lucu. Ya kita anggap aja konten mereka itu konten hiburan. Ya konten lawak semua. Ya karena yaitu narasinya mereka tuh narasinya cenderung sesat,
cenderung berat sebelah dan ya silakan dinilai sendiri. Oke, teman-teman semua yang merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow, silakan follow. Terima kasih. Oleh Kokori saya dikatakan konyol, dibilang konyol karena saya mengkritisi pemerintah, menyalahkan pemerintah. Di sini sebetulnya yang konyol siapa? Ya, saya atau Anda? Kenapa di sini Anda itu seolah-olah menjadi narasumber, maksud saya menjadi juru bicara kepresidenan? Anda punya tugas penting apa di istana, di negara? Punya tugas penting apa? Apakah tugas Anda adalah bergerilya di sosial media untuk menghantam semua netizen, untuk menghantam semua rakyat Indonesia yang mengeluarkan kritikan pemerintah? Lagi pula, kalau kita tidak menyalahkan pemerintah, siapa lagi yang mesti disalahkan atas segala ketidakberesan yang ada di Indonesia ini? Jumlah pengangguran yang meningkat, siapa yang mesti disalahkan, Gopuri? Perdana Menteri Malaysia kah? Begitukah menurut Anda? Ataukah salah saya apabila saya menyalahkan presiden? Begitu menurut Anda, Gopuri. Anda yang sangat konyol. Kenapa rakyat tidak boleh menyalahkan presiden, sementara presiden itu adalah penentu segala kebijakan, pembuat keputusan. Semua kebijakan, semua keputusan itu ada di tangan presiden, gitu ya. Tentu kalau ada sesuatu dari kebijakan yang dia buat, yang diserahkan adalah presiden, bukan siapa lagi, Kokori. Dalam satu rumah tangga, apabila anak buat perangai dalam rumah, pasti yang menjadi sasaran kesalahan itu adalah orang tuanya, ya, dan bukan orang tua tetangganya. Begitu konsepnya. Dan terkait imigran gelap yang ada dalam video tadi itu, yang ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. Tadi Anda kan menyebutkan saya menyalahkan presiden. Saya tidak menyalahkan dalam konteks, ya, dalam konteks imigran gelapnya yang ditangkap oleh imigrasi Malaysia. Tapi saya menyalahkan presiden, mengkritisi presiden, pemerintah. Kenapa tidak bisa membereskan permasalahan yang ada di dalam negeri, terutama dalam soal pekerjaan? Ya, kenapa tidak bisa membereskan soal ini sehingga warganya dengan terpaksa harus bekerja di luar negara, terutama di Malaysia, bahkan dengan kosong pun, dengan kosongan, dengan masuk tanpa izin, gitu ya. Tentu ini menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan ini. Bagaimana supaya warga kita itu tidak berbondong-bondong ke sana, bahkan dengan cara ilegal. Ini harus dituntaskan oleh pemerintah. Kalau tidak bisa menyelesaikan seutuhnya, paling tidak mengurangi. Begitu maksud saya, Kokori. Bukan saya menyalahkan pemerintah karena mereka ditangkap, tetapi saya menyalahkan pemerintah kenapa warga kita harus pergi ke Malaysia dengan cara ilegal. Tidak lain tidak bukan karena mereka saking begitu terdesaknya di dalam negeri ini dengan kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi, sementara mereka tidak punya pekerjaan karena dia tidak punya peluang pekerjaan karena tidak ada kerjaan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke luar negara bekerja sampai mereka berani untuk masuk secara ilegal. Kalau ini bukan urusan pemerintah, jadi apa urusan pemerintah? Bukannya segala tentang kerakyatan itu adalah urusan pemerintah. Dalam rumah tangga, seorang bapak itu mengatur segala urusan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya bermasalah, tentu orang tuanya yang akan membereskan. Kalau anak-anaknya punya masalah di luar sana, kemudian orang tuanya tidak mau tahu, tidak mau bertanggung jawab, ini patut dipertanyakan nih orang tuanya. Orang tua sungguhan atau bukan? Orang tua yang sayang anaknya atau orang tua yang abai dengan anaknya? Sama konsepnya dengan apa yang terjadi hari-hari ini.
kepada imigran gelap ini. Kalau pemerintah abai terhadap nasib mereka, tidak peduli dengan nasib mereka, ini perlu dipertanyakan pemerintahnya. Jangan-jangan pemerintahnya hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada rakyatnya. Sudahlah, mungkin cukup sampai di sini aja dulu konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.